Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Pak, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di seluruh Indonesia dengan dana desa sebagai modal utama. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal, menjadikan desa sebagai lumbung pangan serta memotong rantai distribusi hasil pertanian dari tengkulak. Setiap koperasi diperkirakan membutuhkan 5 miliar dengan total anggaran 350 triliun untuk 70.000 koperasi. Namun ada kekhawatiran KDMP mengulang kegagalan Koperasi Unit Desa atau KUD di era Orde Baru, terutama terkait kurangnya partisipasi masyarakat dan dominasi pemerintah. Sebagai pelopor koperasi di Indonesia, kami ingin mendengar pandangan Pak Bambang Ismawan mengenai inisiatif ini. Yang pertama, koperasi sejati tumbuh dari inisiatif masyarakat atau bottom up, sedangkan KDMP menggunakan pendekatan top down dengan dana APBN yang beresiko terjebak birokrasi dan minim partisipasi. Bagaimana pandangan Bapak? Sekilas saya membaca surat edaran Menteri Koperasi mengenai hal ini, itu perasaan saya, waduh, ini inisiatif masyarakat diambil pemerintah. Dan koperasi itu kan suatu proses partisipasi di antara anggota masyarakat. Tapi ini semua diturunkan dari atas, top down. Jadi pengalaman kita dengan cara semacam ini, yang tujuannya semata-mata untuk meningkatkan ekonomi pasti bagus. Tapi bukan itu saja tujuan kita. Yang kita kembangkan adalah pengembangan sosial ekonomi. Tidak hanya meningkatkan produksi, melancarkan ekonomi, tapi masyarakatnya makin miskin karena terjadi suatu gap antara mereka yang sudah mempunyai kekayaan dan adanya inisiatif dan dukungan dari pemerintah ini akan lebih cepat berkembang, kemudian yang miskin malah tertinggal. Ini yang terjadi tahun 70-an dengan adanya waktu itu adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Banyak orang menyindirnya sebagai ketua untung dulu. Jadi jangan-jangan ini nanti sama. Nah, semuanya kalau dilakukan dengan putusan dari pusat, kalau yang paling bawah adalah kepala desa. Nah, ini politiknya sekitar kepala desa itu saja yang akan berpengaruh. Rakyat yang di masyarakat itu. Justru kelembagaan koperasi itu sangat penting, bagus untuk mereka yang di kalangan bawah. Tapi prosesnya harus sesuai dengan kemampuan mereka. Ini menurut saya catatan saya terhadap rencana yang maunya sih baik, ya, cepat dan sebagainya, tapi hasilnya belum tentu baik. Itu masalahnya. Berarti cukup mengkhawatirkan ya Pak? Cukup mengkhawatirkan, dan dilaksanakan dengan sistem yang sangat profesional gitu ya, dan juga melibatkan begitu banyak kelembagaan pemerintah, ada sejumlah kementerian yang akan terlibat, tetapi masyarakat tidak disebut. Organisasi masyarakat siapa yang diajak? Mereka yang sudah mengembangkan koperasi puluhan tahun, itu tidak pernah didengar. Dan hasilnya kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya itu bagus sekali. Mengapa hanya dilakukan dari atas dan melalui saluran-saluran pemerintah saja? Ini kan organisasi masyarakat koperasi. Banyak juga sih Pak yang mengingatkan agar KDMP ini tidak mengulang kegagalan KUD di era Orde Baru, terutama dalam hal dominasi pemerintah dan minimnya partisipasi anggota, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Pak Bambang, menurut Pak Bambang, strategi terbaik agar koperasi ini tetap berdaya secara mandiri tanpa bergantung pada negara, apa yang harus dilakukan Pak untuk meminimalisir terjadinya kegagalan yang seperti yang dulu? Ya, di era demokratisasi, desentralisasi, ini perlu sekali proses kebersamaan.
tidak hanya ada public dan private, tapi ada people. Dan koperasi itu wilayahnya di people. Lah kok tidak ada kerangka pikir yang melibatkan people, organisasi-organisasi masyarakat itu. Tidak ada di sini. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mungkin ekonomi akan berkembang di desa, tapi siapa yang menikmati? Mereka yang sudah maju, mereka yang sudah relatif lebih kaya. Tapi masyarakat desa pada umumnya kan miskin. Nah itu menurut saya yang sangat mengkhawatirkan dengan pendekatan koperasi desa merah putih. Perkataan itu sendiri apakah lalu koperasi-koperasi yang sudah ada itu tidak merah putih? Betul. Jadi juga bisa menimbulkan masalah-masalah karena konflik di antara masyarakat di tingkat lapangan itu sangat maju. Negara kita ini dikenal sebagai negara yang sangat bineka. Jangan dibikin hanya satu model kemudian diterapkan sama di Papua sama dengan di Jakarta, sekitarnya Depok. Ini berbahaya menurut saya. Jadi kalau versi Bina Swadaya seharusnya koperasi yang dibuat itu seperti apa, Pak? Nah, koperasi itu terutama kalau kita ini bermaksud untuk menggunakan kelembagaan itu sebagai proses peningkatan keberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat harus dicari. Untuk itu perlu pendampingan, proses pendampingan. Ini tidak ada, cetak gitu aja. Bidangnya ini. Loh, yang menentukan siapa? Ketika Kementerian Pertanian pada tahun 2000 mengumumkan bahwa rata-rata kepemilikan lahan petani itu di bawah 0,5 hektar, ya, pada waktu itu tahun 2000, Profesor Erika Yustika mengadakan penelitian penghasilan petani pada waktu itu 80% diperoleh di luar sektor petani. Apakah mereka bisa sebut petani? Jadi kebijakan-kebijakan yang tidak menghargai pertanian, seperti yang terjadi 2 tahun yang lalu, laporan dari Sukabumi, penghasilan petani itu setelah satu panen ya 7.200.000, nggak ada 2 juta satu bulan. Itu di bawah hasil dari penerimaan yang diperoleh asisten rumah tangga. Petani yang mempunyai 1 hektar penghasilannya di bawah asisten rumah tangga. Nah, tugas pemerintah merubah itu sebenarnya. Lalu doronglah masyarakat yang mengembangkan koperasi puluhan tahun untuk lebih efektif dan lebih berkembang itu dengan dukungan pemerintah. Nah, ini tidak diajak. Iya, kan masalah utama orang miskin itu karena SDM. Ya, pendidikannya rendah. Kemudian pemerintah membuat pendidikan sekolah macam-macam. Akibatnya brain orang yang kemudian setelah mendapatkan itu kalau pergi karena tidak ada kegiatan yang mereka. Nah, kalau setelah pemerintahan ini nanti lewat, apakah koperasi merah putih itu masih ada? Dugaan saya tidak itu. Kalau belajar dari pengalaman yang dulu, apa sih Pak yang membuat kegagalannya? Kalau dari belajar dari pengalaman dulu yang Bapak amati dari koperasi KUD itu, apa yang membuat gagal? Ya itu, KUD itu dulu kan memang didirikan dalam rangka menyelenggarakan peningkatan produksi padi ya. Bimas Gotong Royong. Ya. Kemudian dibikin koperasi-koperasi dari pemerintah untuk Bimas Gotong Royong. Nah, memang hasil dari Bimas Gotong Royong produksi meningkat. Tapi perbedaan pendapatan dari masyarakat yang dulunya perbedaannya itu antara kota sama desa, sekarang di tengah-tengah desa. Sekarang itu maksud saya pada tahun 70 ya. Sekarang dengan profesionalisme yang organisasi dari pemerintah yang begitu hebat begitu, lebih hebat lagi nanti gapnya antara petani atau masyarakat desa miskin karena petani sudah tidak menjadi petani lagi mereka. Penghasilannya dari petani aja 80% di luar pertanian.
Nah, aspek-aspek ini yang harus diperhatikan pemerintah sebenarnya. Berarti konsep ini sama saja nyaris mengulang hal yang sama ya Pak? Berarti konsep ini sama saja nyaris mengulang hal yang sama? Mengulang dengan lebih buruk. Hasilnya lebih buruk karena kita ingin meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, tapi yang diberdayakan masyarakat yang lebih kaya, yang di sekitar pemerintahan desa dan sebagainya, dan biayanya luar biasa besarnya, dan sekaligus ingin dibuktikan bahwa ini keputusan-keputusan politik yang hanya untuk kepentingan hebatnya politik pemerintah. 350 triliun nilainya Pak. Ya. Salah satu tujuan KMD ini sebenarnya baik ya Pak untuk memotong anggaran tengkulak dalam distribusi hasil pertanian. Berdasarkan pengalaman Bapak di Bina Swadaya, bagaimana sih Pak cara memastikan koperasi ini benar-benar dikelola petani tidak justru jadi alat birokrasi? Ya, proses silih asah, silih asuh, silih asih itu sesuatu yang penting. Mengapa itu penting? Karena menurut penelitian Profesor Clifford Geertz, kelembagaan tradisional masyarakat Jawa khususnya, tapi juga di luar lain. Jawa aja sudah 60%. Itu normless dan structureless. Jadi norma-normanya itu dari kelembagaan masyarakat tradisional itu tidak kuat. Dan strukturnya juga lemah sekali. Nah, ini menurut beliau, kalau ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional berbahaya. Maka dia harus diapakan? Ditingkatkan. Contohnya kelembagaan masyarakat tradisional itu apa? Arisan. Arisan itu orang menabung, lalu mendapatkan bagiannya, menabung lagi, sampai suatu saat semuanya yang menjadi anggota sudah menerima tabungan. Setelah itu mulai dari nol lagi. Tapi kalau koperasi itu berkelanjutan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan pendampingan yang efektif. Dan itu yang dilakukan oleh Bina Swadaya dengan mendirikan pusat pelatihan untuk pendamping. Jadi para pendamping itu harus dilatih, 3 bulan kami melatih. Lalu para pendamping kemudian didampingi oleh para senior agar mereka efektif. Sampai mereka mampu mandiri, kita tinggalkan. Nah, proses semacam ini kemudian kebutuhan-kebutuhan koperasi semacam itu bagaimana dilayani secara keuangan, perbankan, dan sebagainya, itu yang kami lakukan. Bukan ujuk-ujuk semuanya tersedia 5 miliar 1 tahun untuk 1 desa. Itu rebutan itu nanti. Pak, jika Bapak diberi kesempatan atau untuk memberikan masukan langsung kepada pemerintah mengenai program KDMP, apa yang akan Bapak sarankan agar koperasi ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang bagi desa? Jadi, kalau kita melihat angka-angka dari Kementerian Koperasi terkait dengan undang-undang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan ternyata 98,7% entitas usaha di Indonesia adalah usaha mikro. Jumlahnya kira-kira 64 juta yang mungkin menghidupi 250. Saya rasa itu yang menjadi pusat. Pernah saya menulis, buat siapa Genta Proklamasi berkumandang? Buat mereka. Bung Karno mengatakan buat kaum marhen. Bung Hatta mengatakan buat sektor perekonomian rakyat. Profesor Mubiarto mengatakan sektor perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. Siapa mereka? Usaha mikro. Bank Dunia menyebutnya sebagai economically active poor. Orang miskin yang aktif ekonomi. Ini seolah-olah membuat kita malu gitu. Tetapi ketika BBC London mengadakan survei tentang entrepreneurship seluruh dunia, ya, Indonesia nomor 1 dalam entrepreneurship.
Nomor 2 Amerika Serikat. Nomor 3 Kanada. Nomor 4 India dan nomor 5 Australia. Kaget enggak kita? Kaget. Dan itu pada tahun November 2011 hasil survei itu dibedah di dalam suatu Economic Challenges program dari Metro TV. Dan semua yang hadir di situ yaitu dari Direktur British Council, Guinness Foundation dan Bina Swadaya setuju dengan hasil itu. Jadi sebenarnya orang miskin itu bukan the have not, mereka the have little. Tapi begitu bervariasi, ya, tidak sama antara satu pulau-pulau yang lain itu beda semuanya. Programnya juga berbeda-beda, tapi cara pendekatannya sama. Pak, kalau mungkin nggak sih Pak, pemerintah itu bisa sukses seperti gerakan Semaul Undong di Korea Selatan yang menggabungkan antara pendekatan top down dengan pemberdayaan komunitas. Kalau melihat di Indonesia mungkin nggak sih Pak terjadi? Ya, barangkali dugaan saya di Korea itu kelompok-kelompok tradisionalnya sudah sangat siap untuk mengikuti proses pembangunan yang diinisiasi pemerintah. Di Indonesia belum siap. Di Indonesia belum siap, belum Pak? Siap. Ya, itu yang dikatakan Profesor Clifford tadi itu. Karena apa? Normless. Jimpitan. Itu satu model kelembagaan tradisional. Selapanan. Ya. Selesai itu selesai. Tidak mengikat sampai seperti koperasi itu kan kalau sudah 1 tahun laporkan sistemnya begini, tahun berikutnya direncanakan begitu. Ini rakyat semuanya begini. Nah kalau dengan koperasi desa Merah Putih kan semuanya diatur oleh pemerintah. Ya, apalagi sekarang ini yang akan menjadi pengawas utamanya langsung kepala desa. Mengapa tidak menggunakan ide bagus dari pemerintah itu? Mengapa tidak menggunakan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa? Dulu saya pernah mengusulkan kepada Menteri Desa supaya BUMDes itu berbadan hukum koperasi. Ditolak. Apa alasannya Pak? Apa alasannya? Karena dia mengatakan bahwa BUMDes itu sudah ada badan hukumnya. Nah ini kan mirip dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara Nasional. BUMD, Badan Usaha Negara Daerah, milik daerah. Kemudian desa, BUMDes. Nah kalau ini memang berada badan usaha milik desa yang mau terbuka kepada masyarakat, mengapa tidak digunakan untuk menggantikan koperasi? Nah biarlah masyarakat sendiri menjadi partner dari program pemerintah ini mandiri. Mengapa yang boleh mandiri hanya perusahaan-perusahaan besar? Koperasi kan perusahaan mandiri. Berarti mungkin nanti ujungnya akan jadi alat birokrasi lagi saja ya Pak? Ujung-ujungnya akan menjadi alat birokrasi lagi saja? Iya, pasti. Surat edaran dari Menteri Koperasi itu isinya bagaimana kementerian ini, dinas itu dan sebagainya melakukan. Tapi bagaimana masyarakat Indonesia itu tidak diam saja. Dan BBC yang mengakui orang asing, penelitian dari BBC dari Inggris. Tapi pemerintah sendiri tidak tahu itu seolah-olah atau tidak peduli. Atau khawatir kalau rakyat itu mempunyai kekuatan. Harus di bawah. Kalau koperasi yang selama ini Bina Swadaya usahakan dan Bina Swadaya inginkan seperti apa Pak? Jadi Bina Swadaya itu sejak tahun 60-an itu menginisiasi sekarang disebut sebagai kelompok swadaya masyarakat. Self-help group. Nah, ketika kami mengikuti suatu seminar koperasi di Budapest, Hongaria, itu memang sama dengan pendekatan kita. Simpulan dari seminar koperasi itu adalah
untuk mengembangkan koperasi kita harus membentuk self-help group. Nah, supaya self-help group itu bisa berlangsung dengan baik, ada self-help promoting institute. Persis di Indonesia juga itu yang dilakukan Bina Swadaya. Kelompok swadaya masyarakat yang dikembangkan, didampingi oleh lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Itu masyarakat semua. Dan ini kemudian diadopt oleh kerjasama di tingkat nasional, BKKBN, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan sebagainya itu. 1 juta kelompok kita bentuk. Dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat itu yang kami bentuk, ternyata 30 tahun masih hidup. 40 tahun masih hidup. Di Klaten 55 tahun masih hidup. Karena mereka merasa mempunyai sense of belonging, merasa memiliki kelembagaan yang mereka bangun sendiri. Nah, kalau yang membangun kelembagaan itu orang lain, lembaga lain, pemerintah dari Jakarta untuk ke Bawen atau di mana saja di tempat-tempat yang jauh, ya, mereka nggak merasa itu milik mereka, itu mereka. Pemerintah berhenti ya bubar. Mungkin memang karena terbatasnya program yang 5 tahun itu kali ya Pak, jadi dibikinnya kayak agar cepat aja lah bikin koperasinya seperti ini. Ya siapa sih tidak ingin cepat itu? Ya, kalau terlalu cepat kebablasan ya tidak baik. Ya. Kenapa program-program di Indonesia selalu seperti itu ya Pak? Ya ini, mengapa kita tidak belajar dari masa lampau itu? Ini persis dilakukan sudah tahun 70-an. Tahun 70-an. Ya. Nah, istilahnya Profesor Sayogyo pada waktu itu, kelembagaan masyarakat yang kesenjangan itu terjadi antara sebelumnya itu antara desa dan kota sebelumnya. Kota maju, desa berkembang. Itu sebelumnya. Tapi ketika ada program KUD, itu lalu mengakibatnya kesenjangan itu terjadi di tengah-tengah desa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ketertinggalan. Apa kita mau itu? Pak, jadi kalau misalkan dari Bina Swadaya itu solusinya kira-kira seperti apa Pak gerakan yang ingin dilakukan untuk memperbaiki Indonesia ini? Jadi Bina Swadaya itu sudah sejak didirikan memang fokusnya kepada bagaimana meningkatkan keberdayaan masyarakat. Nah, lagi-lagi kita melihat masyarakat miskin itu bukan the have not. Mereka bukan tidak punya apa-apa, tapi punya sedikit, the have little. Nah, yang sedikit-sedikit ini kalau dikumpulkan dalam bentuk koperasi akan menjadi bukit. Maka menabung bersama-sama, dikelola dengan baik. Bahwa itu masih kurang cukup, memang akan kurang cukup kalau mereka berkembang karena pendampingan. Maka diperlukan bantuan dari luar, lembaga perbankan. Maka Bina Swadaya kerjasama dengan Bank Indonesia, Bank Rakyat untuk membuat program hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat. Jadi bank-bank itu membuka diri untuk mereka yang asal didampingi oleh LSM. Ini zaman dulu. Nah, ketika ini semuanya sudah tidak ada lagi, maka kita mengembangkan suatu gerakan revitalisasi desa. Tidak lagi di tingkat pusat, tetapi di tingkat daerah, kabupaten. Maka kita kembangkan suatu kerjasama multi pihak. Pemerintah, kabupaten, camat, dan sebagainya. Kemudian swasta nanti ikut dalam membeli barang-barang atau hasil produksi mereka gitu. Kemudian masyarakatnya berkembang dengan usaha-usaha mengajak, melatih mereka dan supaya mendampingi. Itu yang dilakukan. Nah, itu kami sebut sebagai gerakan revitalisasi desa. Melakukan, karena masyarakat miskin itu
mengapa mereka menjadi miskin itu sebabnya banyak, kompleks sekali. Maka pendekatannya juga sangat, tetapi juga dilakukan secara secara apa namanya itu on the spot gitu loh. Bukan kok Bina Swadaya membuat perencanaan begini nanti diterapkan di mana, tidak. Kita melakukan berdasarkan social assessment, local assessment yang kita lakukan. Berdasarkan itu kita program, kita semangat dengan mereka, kita rundingkan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh memilikinya, merasa memiliki. Pak, kalau tadi Bapak pesimis dengan koperasi KDMP ini, kalau untuk GRD ini, apakah Bapak yakin akan menjadi solusi untuk sejahterakan Indonesia? Kalau tadi kan Bapak pesimis dengan KDMP, kalau untuk gerakan revitalisasi desa yang diinisiasi Bina Swadaya ini, apakah Bapak sangat optimis untuk menjadi solusi mensejahterakan Indonesia? Gerakan revitalisasi desa itu intinya juga mengajak kerjasama dengan pemerintah. Nah, kalau misalnya bupati dan sebagainya itu sudah dikuasai oleh dan distruktur oleh pemerintah begini, akan lebih sulit kami mengajak mereka. Karena apa yang kami akan ajak, entah pemerintah, entah swasta, itu membutuhkan pemahaman, pengertian. Mereka nggak ada waktu mendengarkan kami. Jadi itu masalahnya. Jadi kami sekarang hanya bergerak terus saja supaya tidak mati. Karena ini dibutuhkan oleh masyarakat. Bayangkan 1.000 KSM itu, 1 juta KSM dengan anggota 25 juta keluarga. Itu setelah puluhan tahun masih hidup, dimiliki oleh mereka. Tapi KUD dan sebagainya sudah bubar semua.